warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Adinda Devin Angelina dengan NIM 2301102117. Dengan saya Alianova Fitrianti dengan NIM 2303102112. Saya Nuradinda Pratama Putri dengan NIM 2303102128. Kami di sini akan mendiskusikan masalah dengan tema kewajiban atau hutang jangka pendek pada PT Sandang Jaya. PT Sandang Jaya merupakan sebuah perusahaan retail kecil di Bandung yang mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan mereka yang berdampak pada kewajiban jangka pendek. Pertanyaan yang akan kami jawab yaitu: 1. Bagaimana perusahaan sandang dapat menganalisis dan mengelola persediaan mereka dengan lebih efektif? Jawabannya adalah 1. Membuat dan mencatat daftar stok barang. Yang kedua, ada pemantauan persediaan barang secara berkala. Dan ketiga, membuat perkiraan stok barang. Yang empat, memisahkan stok lama dan baru. Yang kelima, menggunakan metode pengendalian. Yang keenam, ada menganalisa kinerja pemasok. Dan yang terakhir, menggunakan solusi logistik digital yang tepat. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nomor 2, apa strategi yang dapat digunakan perusahaan sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual? Jawabannya, menyimpan banyak persediaan di gudang adalah alasan utama berkurangnya modal kerja suatu organisasi dan seringkali menjadi penyebab utama kerugian besar bagi bisnis. Strategi perusahaan sandang untuk mengurangi persediaan yang tidak terjual ialah: yang pertama, audit persediaan. Banyak perusahaan mengikuti strategi audit setahun sekali yang menghasilkan analisis akhir tahun atas hasil pemeliharaan dan perhitungan stok. Setelah sistem audit diterapkan, organisasi akan merasa sangat mudah untuk memelihara produk mereka dengan proses yang sistematis dan dapat menghindari kekacauan stok yang berlebihan. Sebelum mengurangi persediaan, sangat penting untuk memeriksa produk yang ditawarkan dan menentukan apakah hanya sedikit produk yang harus dihentikan. Yang kedua, perkiraan permintaan yang ditingkatkan. Analisis yang konsisten dan pandangan sistematis mengenai tren permintaan produk membantu perusahaan sandang untuk memahami kebutuhan suatu produk saat ini. Berdasarkan proses pemesanan ulang yang dapat dipertahankan untuk manajemen inventaris. Berbagai metode perkiraan permintaan dapat diterapkan sesuai kebutuhan sektor manufaktur tertentu yang dapat membantu mencapai keseimbangan antara penjualan dan permintaan produknya. Kemudian yang ketiga, sistem inventaris tepat waktu. Proses manajemen inventaris tepat waktu ini sangat mengurangi biaya penyimpanan inventaris, namun tidak mudah diterapkan pada setiap model bisnis. Yang keempat, mengurangi waktu tunggu. Pengurangan lead time adalah proses pengurangan waktu pengiriman bahan baku dan pembelian lainnya. Semakin pendek line time maka semakin baik pula perencanaan persediaan yang dapat dilakukan. Yang kelima, menyingkirkan stok usang. Menyingkirkan stok usang secara berkala menggunakan bundling produk untuk menjual lebih banyak stok lama atau mendiskonnya satu persatu pada penawaran membantu mendapatkan pengembalian pada produk lama dan usang. Yang ketiga, yaitu bagaimana perusahaan dapat meningkatkan rotasi persediaan mereka untuk mengoptimalkan likuiditas atau supaya perputaran uang tidak macet. Jawabannya, meningkatkan likuiditas untuk kesuksesan perusahaan yaitu 1. Meningkatkan penjualan perusahaan. Dengan mengoptimalkan strategi pemasaran perusahaan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dengan cara mengoptimalkan strategi penetapan harga karena kenaikan harga mempengaruhi banyak transaksi individu di perusahaan. Kemudian, mendapatkan pinjaman. Pinjaman adalah salah satu cara lain untuk meningkatkan likuiditas. Yang kedua, yaitu meningkatkan likuiditas dengan mengurangi biaya. Dengan jangan membayar pemasok terlalu dini, karena sebagai pelanggan harus coba mengoptimalkan periode pembayaran. Karena waktu pembayaran yang sangat menguntungkan, yang meningkatkan likuiditas perusahaan secara keseluruhan dengan jangka panjang. Menegosiasikan persyaratan baru dengan pemasok reguler karena keuntungan itu ada di dalam pembelian karena perusahaan dapat menggunakan hubungan ini dengan pemasok untuk meningkatkan likuiditas
dan bisa minta untuk dinegosiasikan antara keinginan perusahaan dan pemasok. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas dengan menggunakan pembiayaan. Uang muka dari bank. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengatasi hambatan likuiditas jangka pendek karena pada prinsipnya perencanaan likuiditas dapat beroperasi secara menguntungkan dan menghidupi diri sendiri. Yang keempat, meningkatkan likuiditas dengan model pembiayaan alternatif. Crowdfunding. Cara ini juga cukup populer di kalangan perusahaan karena produk crowdfunding ini adalah model pembiayaan yang memungkinkan untuk produk baru atau perluasan yang sudah ada semua perusahaan. Yang kelima, meningkatkan likuiditas melalui pembiayaan publik. Ini juga untuk meningkatkan likuiditas perusahaan dan meletakkan di atas pondasi keuangan yang kokoh adalah penggunaan subsidi publik. Dan pertanyaan keempat adalah apakah ada teknologi atau sistem yang dapat diterapkan untuk membantu manajemen persediaan dengan lebih baik agar PT Sandang juga mampu melunasi pembayaran kewajiban atau utang jangka pendeknya kepada supplier. Jawabannya adalah untuk membantu manajemen persediaan PT Sandang dengan lebih baik. Sebagai solusi, perusahaan dapat menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things dalam manajemen persediaan. IoT menggunakan sensor-sensor yang terhubung dengan produk atau rak penyimpanan yang memungkinkan perusahaan untuk memantau persediaan secara akurat dan langsung. Dengan informasi persediaan yang terkini, perusahaan dapat mengidentifikasi ketika persediaan mencapai batas minimum atau maksimum, sehingga kemungkinan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat seperti melakukan pesanan pembelian atau mengatur proses produksi. Selain itu, teknologi IoT juga memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data yang besar dan beragam, yang berguna dalam mengidentifikasi persediaan yang hilang, memantau perjalanan produk melalui rantai pasokan, atau memperkirakan waktu kedatangan produk yang dipesan. Dengan pelacakan dan visibilitas yang meningkat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang terkait dengan persediaan yang hilang atau pengiriman yang tidak tepat waktu. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana perusahaan dapat mengelola resiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar? Jawabannya, perusahaan dapat mengelola resiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar dengan berbagai cara, seperti 1. Monitoring persediaan. Perusahaan dapat menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things untuk mengelola persediaan secara real-time. Sistem otomatisasi dan analisis data dapat membantu perusahaan mengidentifikasi tren dan merespons perubahan permintaan. Yang kedua, perencanaan dan pemesanan. Perusahaan dapat menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi potensi risiko dan membuat rencana pemesanan yang lebih efektif. Yang ketiga, pengelolaan biaya operasional. Perusahaan dapat mengelola biaya operasional sesuai rencana anggaran, sehingga tidak mengalami kehabisan dana operasional. Yang keempat, pengelolaan tren pasar. Perusahaan dapat mengatur produksi sesuai dengan tren pasar, sehingga tidak mengalami overstock atau dead stock. Yang kelima, pengelolaan rantai pasok. Perusahaan dapat mengelola rantai pasok dengan baik, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam pengiriman atau pembelian. Yang keenam, pengelolaan resiko finansial. Perusahaan dapat menggunakan software akuntansi untuk mengelola resiko finansial, seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, dan ketidakpastian pasar. Yang ketujuh, pengelolaan legal dan kepatuhan. Perusahaan dapat mengelola risiko legal dan kepatuhan dengan baik, sehingga tidak mengalami konflik dengan pemerintah atau pemasok. Yang kedelapan, pengelolaan risiko operasional. Perusahaan dapat mengelola risiko operasional seperti server error, human error, dan proses pada kegiatan operasional yang tidak efisien. Yang kesembilan, pengelolaan risiko keuangan. Perusahaan dapat mengelola risiko keuangan dengan baik, seperti kenaikan harga valuta asing yang signifikan, kebijakan pemerintah, dan perubahan tren pasar.
Yang ke-10, pengelolaan resiko legal dan kepatuhan. Perusahaan dapat mengelola risiko legal dan kepatuhan dengan baik, seperti adanya perubahan dalam kebijakan harga atau promosi yang dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, perusahaan dapat mengelola risiko yang terkait dengan penurunan nilai persediaan atau perubahan tren pasar dengan efektif dan efisien. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.